Proyek KF21 Boramae menghadirkan tantangan finansial yang signifikan bagi Indonesia. Meski terlibat dalam pengembangannya bersama Korea Selatan, Indonesia berpotensi sulit mendapatkan keuntungan secara finansial dari proyek ini. Salah satu kendala utama adalah persaingan harga dan teknologi pesawat tempur KF21 yang belum terbukti di medan pertempuran. Di tengah persaingan tender pesawat tempur Multi-Role Fighter atau MRF di Filipina, pilihan akhir kini mencakup F-16 Viper dan KF-21. Situasi ini membuat peluang KF-21 untuk dipilih menjadi sulit, terutama karena F-16 telah menunjukkan kehandalannya dalam berbagai konflik militer di dunia. Filipina diketahui akan melaksanakan final tender dalam waktu dekat, dan prediksi menunjukkan Angkatan Udara Filipina cenderung memilih F-16 Viper. Faktor utama yang mempengaruhi prediksi ini adalah rekam jejak F-16 yang sangat terbukti di lapangan, sedangkan KF-21 masih dalam tahap pengujian dan belum beroperasi secara penuh di angkatan udara manapun. Selain itu, tantangan bagi KF-21 semakin besar dengan adanya ketidakpastian dukungan penuh dari dua negara pengembangnya yaitu Korea Selatan dan Indonesia yang belum memutuskan menjadikan KF-21 sebagai core kekuatan angkatan udara mereka. Korea Selatan sendiri justru memangkas pesanan KF-21 untuk angkatan udaranya, sementara Indonesia belum menunjukkan komitmen untuk membeli KF-21 sebagai bagian dari armada tempurnya. Keputusan ini memberikan sinyal negatif di pasar internasional yang mengurangi daya tarik pesawat tersebut bagi negara calon pembeli seperti dalam kasus di Filipina ini. Dari segi harga, KF-21 Boramae juga kurang kompetitif. Dengan estimasi harga sekitar 70 juta dolar per unitnya, KF-21 kalah murah dibanding F-16 Viper yang dibanderol sekitar 43 juta dolar per unitnya. Hal ini membuat F-16 lebih ekonomis untuk dibeli dalam skala besar, terlebih bagi Filipina yang mengalokasikan dana sekitar 400 miliar peso atau setara 6,9 miliar dolar untuk program MRF ini. Di tahap awal, Filipina berencana menginvestasikan sekitar 1,1 miliar dolar untuk memperoleh 10 pesawat tempur. Pada kompetisi ini, KF-21 menghadapi resiko kalah bersaing dalam aspek harga dan rekam jejak. F-16 telah teruji diyakini lebih menarik bagi Filipina dibandingkan KF-21 yang belum memiliki bukti kehandalan dalam pertempuran sesungguhnya. Keputusan Filipina nantinya akan menjadi indikator daya saing KF-21 di pasar global. Kegagalan untuk menang dalam tender ini juga bisa berarti potensi keuntungan finansial yang hilang bagi Indonesia dari proyek pengembangan KF-21 yang justru akan berpengaruh pada investasi yang sudah digelontorkan selama bertahun-tahun. Rendahnya minat dari negara-negara pengguna potensial membuat Indonesia sulit mendapatkan keuntungan finansial dari program ini. Terlebih lagi, meskipun Indonesia ikut serta dalam pengembangan KF-21, keterbatasan dalam kepastian pembelian serta harga dan teknologi yang masih belum mapan membuat proyek ini menjadi tantangan yang signifikan bagi Indonesia di tengah ambisi untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.